How is it going, guys? Salam buat saudara semua and welcome to Punisland. Alright, sebelumnya perkenalkan, saya Puni, saya berasal dari Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara. Saya merupakan salah satu calon penerima beasiswa LPDP. Saya lulus tahun 2022 pada tahap 1 dan saya akan mengikuti program beasiswa daerah afirmasi untuk program Master Luar Negeri. Kalian yang sedang menonton video ini, I'm sure that most of you pasti sudah mengetahui apa itu beasiswa LPDP, di mana beasiswa ini diperuntukkan untuk mereka yang akan melanjutkan pendidikan S2 ataupun S3 di dalam ataupun di luar negeri. Khususnya untuk teman-teman yang dari Kabupaten Halmahera Tengah dan juga Halmahera Timur, ayo rame-rame manfaatkan peluang beasiswa daerah afirmasi dari LPDP ini. Nah, kali ini saya akan membagikan salah satu video dokumentasi kegiatan webinar LPDP tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Mata Garuda Maluku Utara atau MG Malut. Mata Garuda Maluku Utara atau MG Malut itu adalah salah satu perkumpulan alumni ataupun awardee beasiswa LPDP dan saat ini sedang aktif melakukan sosialisasi terkait dengan beasiswa LPDP di Provinsi Maluku Utara, namun tidak menutup kesempatan kepada teman-teman yang berasal dari seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Mata Garuda Maluku Utara. Jadi kegiatan webinar ini bernama Sosialisasi dan Konsultasi Beasiswa LPDP tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh MG Malut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022, di mana saya juga merupakan salah satu pemateri dalam kegiatan tersebut. Dokumentasi video ini adalah salah satu breakout room session di mana diperuntukkan untuk menjawab pertanyaan para pendaftar pemula atau mereka yang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan apa itu beasiswa LPDP, bagaimana persyaratannya, kemudian skor TOEFL dan juga minimal IPK serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang masih umum. Dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam breakout room sesi pendaftar baru ini. Nah, jika teman-teman baru terhadap beasiswa LPDP ini, maka teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai karena di sini akan dijelaskan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para pendaftar baru atau mereka yang baru saja atau ingin tahu terkait dengan beasiswa LPDP. Jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun saran terkait dengan pembuatan konten video LPDP, teman-teman bisa saja tulis di kolom komentar dan saya akan mencoba merespon atau mempertimbangkan saran dari teman-teman tersebut. So, without wasting any more time, tapi jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol like, comment, subscribe, dan juga share video ini jika dirasa bermanfaat. So, let's get straight to the video. Kita persilahkan bertanya. Disilahkan teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya saya pilih ya dari yang pertama Ibu Widya Handayani, mungkin sebelum Pak Mansur. Halo, bisa ya, dengar? Disilakan. Bisa kedengar. Oke. Mohon maaf ya untuk tidak mengaktifkan videonya. Di sini langsung saja pada pertanyaan intinya, di mana pada penjelasan dari pemateri ada penjelasan terkait dengan LOA. Nah, di sini saya ingin bertanya apa itu LOA dan apa saja persyaratan supaya kita bisa mendapatkan LOA. Terima kasih. Silakan Kak Puni. Oke, siap. Oke, saya bantu jawab ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahkan lagi sama. Oke, jadi LOA atau Letter of Acceptance adalah surat penerimaan di mana di dalam surat itu menyatakan bahwa teman-teman telah diterima di universitas atau perguruan tinggi tujuan. Jadi surat itu telah resmi menerangkan bahwa teman-teman sudah diterima di universitas dan hanya
melakukan beberapa tahapan lagi seperti misalnya pembayaran dan bisa berkuliah di universitas tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa LOA ini merupakan maksud saya tidak merupakan salah satu kewajiban atau persyaratan yang wajib untuk disubmit ketika teman-teman mendaftar. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk sosialisasi kali ini hanyalah untuk mensosialisasikan terkait dengan pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi bukan untuk pendaftaran ke kampus tujuannya. Ingat bahwa ini adalah pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi teman-teman mendaftar beasiswa LPDP dan lulus beasiswa LPDP. Selanjutnya teman-teman tinggal mendaftar beasiswa, maksud saya tinggal mendaftar ke universitas-universitas tujuan. Namun jika teman-teman sudah memiliki letter of acceptance unconditional, teman-teman bisa menggunakannya untuk pendaftaran beasiswa LPDP, di mana jika teman-teman sudah memegang LOA unconditional, teman-teman tidak diwajibkan lagi untuk mengikuti seleksi bakat skolastik atau seleksi kedua dalam tahapan seleksi beasiswa. Jadi teman-teman hanya diwajibkan untuk mengikuti seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi substansi atau wawancara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Jadi mungkin Kak Ismat ada tambahan? Ya, aman. Jadi teman-teman fokus aja dulu mempersiapkan dokumen kalau teman-teman bisa dapat ya. Kalau belum dapat nggak apa-apa sih. Fokus aja dulu dokumen-dokumen yang lain itu yang wajib disiapkan. Itu aja. Silakan Kak Puni. Oke, baik. Terima kasih Kak Ismat. Ya, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mansur Adam. Bapak mohon di-unmute mic-nya. Saya persilahkan. Iya, terima kasih. Bisa didengar? Bisa terdengar dengan baik. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf ini karena gambar saya tidak bisa yang ditampilkan, yang ada di ini hanya background-nya saja. Jadi artinya bahwa walaupun kita tidak bisa saling lihat tatap muka, tapi bagaimana informasi bisa ditersampaikan. Jadi yang saya hormati Pak Ketua Mata Garda Maluku Utara yang sementara lagi di Amerika, semoga sehat selalu. Terus teman-teman juga yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti atau menyusul Pak Ketua, saya doakan untuk sukses selalu. Ya. Ini terkait dengan, saya kira bahwa ini adalah sebuah informasi yang sangat sungguh luar biasa, karena ini yang kita nantikan beberapa tahun kemarin ini, informasi seperti ini jarang didapatkan dan kita tidak punya, artinya bahwa minimnya informasi sehingga tidak mendapatkan link gitu. Nah, jadi untuk karena saya di sini sebagai pendaftar baru, memang ada pengalaman sebelumnya, itu 1 tahun kemarin saya pernah ikuti untuk beasiswa luar negeri, itu kerjasama dengan Bappenas, dengan Bappenas, namun tidak lolos walaupun Maluku Utara itu kita masuk dalam daerah kategorinya adalah jalur afirmasi, tapi ya sayang sekali karena kemarin itu saya jatuh di persyaratannya itu adalah terkait dengan usia. Sementara usianya yang batas usianya 47 tahun, sementara kemarin itu saya sudah menuju ke 48 dan sekarang menuju lagi ke 49. Jadi kita menunggu informasi sampai kita usianya sudah sebagai syarat itu ya kita udah mungkin yang pertama itu udah gugur, dan kebetulan jadi targetnya saya itu adalah jalur beasiswa targeted, yaitu di dalamnya termasuk TNI, PNS dan TNI Polri. Kebetulan saya ini sementara bekerja di Pemda Halmahera Selatan. Pemda Halmahera Selatan. Kemudian kita konfirmasi dengan BKD terkait dengan lanjut studi.
untuk magisternya disarankan sebaiknya ambil yang linear. Nah, basic S1-nya saya adalah manajemen pariwisata. Nah, jadi pengennya itu untuk lanjut yang S2-nya itu ya terkait dengan ya kayak siapa Aldi punya itu Yani Udayana ya, apa namanya kajian kepariwisataan. Jadi pertanyaan saya, apakah persyaratan khusus untuk PNS itu gimana? Untuk pertanyaannya nanti untuk pilihan kampus, tapi saya kira untuk lebih pentingnya lagi mungkin di ini dulu masuk di room dulu. Jadi mungkin kira-kira usia saya 40 menuju 49 itu afirmasinya udah nggak lolos ya Pak? Jadi terkait dengan usia itu saya adalah 49 tahun. Kalau tidak bisa diafirmasi, kira-kira kalau di jalur targeted karena saya sebagai apa namanya bekerja di Pemda Halmahera Selatan. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, baik, saya coba bantu jawab ya. Jadi tadi kasusnya Bang Mansur, bahwa beliau sekarang sudah berumur 49 tahun ya? Menuju 49. Berarti 48 tahun sekarang. Oke, jadi seperti tadi yang sudah saya sharing, mungkin saya bisa share lagi sekarang ya. Sebentar. Bisa terlihat kah sekarang? Bisa terlihat di screen teman-teman? Halo? Halo, bisa. Ya, oke. Nah, ini adalah persyaratan khusus untuk beasiswa daerah afirmasi, di mana kita lihat pada opsi kedua itu usia maksimum pendaftar itu untuk magister harus berumur 47 tahun dan juga doktor 50 tahun. Nah, ini yang disosialisasikan sendiri oleh LPDP bahwa master harus 47 tahun dan juga doktor harus maksimum 50 tahun. Nah, saya akan sharing lagi terkait dengan PNS dan juga TNI Polri. Sebentar. Kita bisa lihat bersama-sama di sini. Sebentar ya. Oke. Nah, ini adalah program targeted untuk beasiswa PNS, TNI, dan Polri. Nah, beasiswa PNS, TNI, dan Polri adalah program beasiswa bagi warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS, TNI, dan Polri untuk menempuh jenjang pendidikan master maupun doktor. Nah, di sini juga tercantum umur untuk pendaftar. Ini kita bisa lihat di opsi nomor 5 ini, pendaftar bukan ini ya, maaf. Sebentar, kita ada apa? Tadi di mana ya? Ada keterangan umur juga di sini. Di bagian atas tadi, Kak. Di bagian atas ya. Mana tadi? Itu, Kak. Seperti. Oh, ini untuk durasi studi selama 24 bulan. Oh, itu yang studi. Iya, durasi studinya itu. Durasi studinya. Yang kita cari ini usianya ini masih bisa, PNS masih bisa. Nah, ini opsi nomor 4 ya, kenapa kecerot? Nah, ini opsi nomor 4 yang ini memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 Desember di tahun pendaftaran, di mana tahun 2022 ini PNS paling tinggi berusia 37 tahun untuk pendaftar jenjang pendidikan master dan 42 tahun untuk pendaftar jenjang pendidikan dokter. Jadi ini Selamat. Ya, yang maksimum lebih ini lagi, lebih mudah lagi. Jadi ini lebih fresh lagi nih. Iya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Bang Mansur.
Oke, terima Tapi kasih. saran dari saya ada berbagai beasiswa lain, jadi teman-teman bisa lihat juga beasiswa yang lain. Asalkan teman-teman. Beasiswa sendiri ya. Oke. Ya, terima kasih Bang Mansur. Selanjutnya Iya. pertanyaan dari Saniati Goa. Saniati Goa, mohon di unmute mic-nya. Halo Kak, terdengar suara saya? Siap, terdengar dengan baik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan 2 pertanyaan sih Kak. Ini terkait sertifikat bahasa. Nah, kalau misalnya kita konfirmasi, kan setelah lulus insya Allah itu kan ada konseling bahasa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pada saat mendaftar tapi tujuan kampusnya itu luar negeri, apakah kita daftarnya pakai IELTS atau langsung atau TOEFL dulu gitu bisanya? Terus pertanyaan kedua Kak, kalau misalnya nih saya masuk juga sebagai calon pendaftar, kriterianya gitu, masuk di calon pendaftar beasiswa prasejahtera, terus masuk juga nih di daerah afirmasi. Menurut Kakak yang mana nih yang prefer saya pilih gitu? Oke, baik, terima kasih Kakak Makasih Saniati. Bang Ismat bisa dijawab? Ya. Jadi pertanyaannya terkait dengan untuk melakukan pendaftaran, apakah bisa menggunakan TOEFL ITP atau skor IELTS? Dan yang kedua, pertanyaan kedua adalah beliau ini termasuk ke dalam 2 kategori program afirmasi, yaitu program afirmasi atau beasiswa prasejahtera, dan yang kedua adalah beasiswa daerah afirmasi. Nah, ini bagaimana nih Kak? Oke, dipersilakan. Saya jawab singkat saja, semoga kena ya sesuai. Yang pertama, pakai sertifikat bahasa Inggris ITP atau IELTS saat mendaftar itu sama saja, bisa semua ya. Yang penting skornya memenuhi. Nah, terus kalau nanti biasanya ya yang sependek yang saya tahu, biasanya kalau luar negeri itu kebanyakan mereka pakai IELTS. Nah, LPDP nanti di pengayaan bahasa, nanti teman-teman itu nanti diberikan pengayaan bahasa untuk mengejar target IELTS kalau memang luar negeri. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya skornya sudah memenuhi sesuai dengan standar LPDP, biasanya teman-teman tidak perlu ikut pengayaan bahasa karena sudah memenuhi standar LPDP tadi. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, kalau seperti itu pilih sudah salah satu. Mana mau yang mana? Kalau mau yang prasejahtera boleh, mau yang afirmasi boleh. Nah, saran saya cross check lagi syarat yang paling ringan yang mana. Terus ambil yang itu. Kalau itu dari saya, mungkin dari kakak ini beda lagi, saya persilakan. Ya, terima kasih Bang Ismat. Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, mau pilih yang mana nih? Apakah beasiswa prasejahtera atau beasiswa daerah afirmasi? Nah, sama tadi kayak apa yang sudah disampaikan Kak Ismat, persyaratan yang lebih mudah itu yang mana? Tinggal dipilih aja. Tapi saya tambahkan lagi, jadi Kak Saniati bisa mencari referensi lagi untuk beasiswa mana yang peluang atau kompetisinya itu lebih sedikit daripada yang program lainnya. Jadi misalnya ketika beasiswa prasejahtera itu informasinya bahwa peluang atau kesempatannya lebih besar karena lebih kecil kemungkinan daripada jumlah pendaftar untuk beasiswa daerah afirmasi. Jadi it depends, tergantung Kak sendiri mau pilih yang mana berdasarkan informasi yang didapatkan. Mungkin itu yang bisa kami bantu jawab. Terima kasih Kak Saniati. Selanjutnya Kak Ismat, ada pertanyaan? Mungkin Kak Ismat pilih siapa nih yang mau bertanya? Ini yang raise hand siapa nih? Yang sudah raise hand mohon dimatikan raise hand-nya supaya yang belum bisa kita ini.
Coba ini Bang Almin Wangse, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih kepada panitia dan narasumber yang telah memberikan informasi yang sangat menarik. Jadi perkenalkan, nama saya Almin Wangse. Saat ini masih melakukan studi S1. Jadi pertanyaan saya, dalam pendaftaran LPDP daerah afirmasi, apakah ada persyaratan khusus untuk bahasa Inggris? Persyaratan bahasa Inggris itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Iya, jawabannya ada. Wah, dan itu wajib. Persyaratan khususnya itu ya wajib. Itu sertifikat bahasa Inggris, baik itu TOEFL ITP, IBT, TOEIC, atau IELTS, itu wajib ada sebelum melakukan pendaftaran. Jadi Kakak Almin, kalau sudah selesai nanti, sebelum selesai lah itu belajar dulu sudah bahasa Inggris, kasih bagus bahasa Inggris, terus ikut tes TOEFL. Nah, tes TOEFL, Almin sekarang di mana posisinya? Di Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara di mana? Ternate. Nah, nanti cari informasi tes bahasa di Unhair ada, di fakultasnya Kak Puni itu ya, sastra itu ada bahasa UPT bahasa di sana. Nah, nanti tanya-tanya tes bahasa Inggris apa, tes TOEFL ITP-nya itu berapa pendaftarannya, terus harga apa ada tidak untuk les bahasa Inggris di UPT Bahasa Unhair itu ada atau tidak, atau alternatif itu cari juga informasi tentang tes TOEFL, pendaftarannya berapa, terus tesnya kapan. Nah, itu harus sudah itu ya, jadi itu syarat wajib untuk daftar LPDP. Kak Puni silakan untuk kalau ditambahkan. Halo Kak Puni. Bisa dilanjutkan saja Kak. Oke, sudah ya. Begitu Kak siapa? Almin. Oke, terima kasih Kak. Nanti kepoin saja Mata Garuda apa Instagramnya Mata Garuda apa? Silakan dijawab. Silakan yang selanjutnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Bisa kedengaran suaranya? Ya, bisa. Oke, dari tadi saya menyimak bahwa yang untuk yang status PNS boleh mendaftar di afirmasi atau jalur lain ya, Pak ya? Kemudian untuk kalau misalnya boleh, berarti apakah ada persyaratan khusus atau persyaratan yang lebih mudah misalnya antara jalur jalur PNS dan jalur afirmasi atau jalur reguler misalnya, Pak? Terima kasih. Mungkin Kak Puni bisa paparkan lagi di mana perbedaan jalur targeted sama afirmasi pada umumnya. Mungkin Kak Puninya lagi ada sesuatu. Baik, sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya untuk persyaratan targeted sama afirmasi. Saya nggak punya materi kebetulan karena yang punya materi sementara lagi mungkin ada sesuatu. Nanti kita pending dulu ya sampai Kak Puni datang supaya jelas gitu loh pemaparan mana targeted, mana afirmasi pada umumnya. Seperti itu ya. Kak siapa Siap. tadi? Kak Nurlin ya. Saya lanjut dulu.
ini Kak Minarsi Saleh, silakan. Silakan Kak Minarsi. Silakan. Oke, Kak Minarsi silakan. Halo, Kak Minarsi. Ya, Ya, silakan mau bertanya apa? saya mau bertanya soal surat rekomendasi. Uh-huh. Di sini kan surat rekomendasinya ada format dari LPDP-nya. Apa suratnya itu rekomendasinya itu saja atau kita cari format yang lain, Pak? Ya, sementara yang sudah disiapkan LPDP itu itu semua. Tidak boleh cari yang lain lagi. Nanti dia berbeda. Ya, terus surat rekomendasinya itu butuh berapa banyak, Pak? 1 atau 2 atau berapa? Sesuai persyaratan. Ya, nanti Kak Minarsi baca persyaratan, kira-kira rekomendasi ini berapa orang yang kasih rekomendasi. Yang biasanya kalau saya kemarin itu ada 2 rekomendasi, pertama dari pimpinan fakultas, yang kedua dari pembimbing saya. Jadi orang yang berinteraksi dengan saya waktu kuliah dulu, itu saya minta rekomendasinya mereka, misalnya prof siapa, dokter siapa. Gitu. Jadi sesuai dengan permintaan, lihat persyaratan, kalau cuma 1 ya minta 1 saja. Terus Pak, untuk tokoh masyarakat itu bagaimana? Maksudnya RT, kepala desa begitu bisa ya? Bisa tokoh masyarakat bisa kepala desa, bisa pejabat kabupaten kota, bisa. Untuk daerah afirmasi ya. Nanti dibaca lagi syarat-syarat di daerah afirmasi itu apa, terus di prasejahtera seperti apa dan sebagainya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Apa nih Kak Adil? Iya, sudah. Sorry ya teman-teman. Ya. Kapuni ada tadi pertanyaan, bertanya persyaratan khusus yang lebih memudahkan untuk jalur beasiswa target PNS dan sebagainya. Itu kira-kira ada atau tidak? Oke, tadi pertanyaannya dari siapa ya? Kak siapa tadi? Mohon dikasih suara, Kak siapa? Saya tidak catat nama beliau. Halo. Halo, ya. Kak Nurlin, Kak Nurlin. Seperti itu ya pertanyaannya ya, Kak ya. Diulangi atau? Oke, Kakak bisa pertanyaannya adalah Oke, boleh diulang. Kesempatannya. Tadi saya mau bertanya tentang apakah jalur kita yang misalnya yang PNS boleh daftar di jalur yang lain, misalnya afirmasi atau reguler. Kemudian untuk perbedaan yang PNS sama jalur afirmasi dan jalur lainnya itu yang lebih khususnya itu apa gitu perbedaannya atau kelebihan kalau kita mau pilih jalur ini atau jalur itu gitu. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Baik, terima kasih Ibu. Ya, oke. Saya coba bantu jawab ya. Jadi untuk beasiswa jenis-jenis beasiswa LPDP ini ada beberapa persyaratan umum dan juga ada beberapa persyaratan khusus. Nah, seperti misalnya tadi untuk beasiswa putra-putri Papua, itu persyaratan khususnya yaitu harus berasal dari Papua, orang asli Papua, bapak atau ibunya adalah orang Papua. Nah, sementara untuk jalur targeted, ada beberapa persyaratan khusus. Misalnya jalur targeted ini kan terdiri atas PNS, TNI, atau Polri. Nah, untuk perbedaannya itu bisa terlihat dari usia yang berbeda, misalnya seperti yang sudah tadi kita lihat bahwa untuk master itu usianya 37 tahun, lebih muda daripada afirmasi yang 47 tahun. Nah, itu saya pikir itu merupakan salah satu perbedaan kontras
untuk persyaratan khusus dari masing-masing jenis beasiswa. Nah, itu mungkin semuanya bisa dilihat pada website LPDP sendiri karena semuanya itu persyaratannya berbeda-beda. Nah, untuk beasiswa PNS, TNI, Polri itu diwajibkan untuk memasukkan surat usulan dari pejabat eselon setara yang mengusulkan teman-teman dapat melanjutkan pendidikan S2, teman-teman. Jadi mungkin itu sudah bisa menjawab, Ibu. Bang Ismat bisa ditambahkan kalau ingin ditambahkan. Ya, saya pikir seperti itu aja yang disampaikan. Kak Ismat, saya izin tambahkan. Ya, silakan. Taufik, mohon maaf. Oke, silakan. Oke, Taufik. Sebelumnya Bang ya, Taufik terima kasih. bisa perkenalan dulu karena tadi teman-teman belum tahu. Oh iya, terima kasih Bang Ismat. Nama saya Taufik Karim. Saat ini saya di BPPD Provinsi Maluku Utara, Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Oke. Dan kebetulan juga saat ini juga sementara ikut persiapan keberangkatan angkatan 190. Di mana studinya? Untuk pertanyaan, bagaimana? Di mana studi lanjutnya nanti, Kakak? Di IPB, Kak. Oh, siap. Oke. Luar biasa ya. Ya, bisa dilanjutkan, Kak? Iya. Iya, untuk pertanyaannya tadi sama Kak Nurlia, afirmasi jalur targeted atau afirmasi. Kalau menurut saya, semisal ijazah SD sampai SMA-nya Kak Nurli ini daerah afirmasi, sebaiknya ambil tes jalur afirmasi. Karena di situ ada banyak kelonggaran yang diberikan. Semisal setelah lolos seleksi administrasi, kalau sudah punya LOE atau surat penerimaan dari kampus, tidak perlu lagi ikut bakat skolastik. Nah, tes bakat skolastik ini memang pacu adrenalin dan kemampuan kita ya. Jadi ini diberikan keistimewaan khusus bagi daerah afirmasi. Tuh, kalau misalnya mau memilih jalur mana, selama persyaratannya dari ijazah SD sampai SMA-nya di daerah afirmasi, sebaiknya daerah afirmasi. Kalaupun tidak memenuhi, sebaiknya ambil jalur targeted. Karena di tengah, jadi afirmasi targeted, kemudian yang reguler. Kalau informasi terakhir kemarin nilainya passing grade-nya kalau nggak salah di angka 160 atau 165 itu untuk targeted. Di bawahnya itu masih afirmasi. Jadi kalau saya sebaiknya khusus untuk daerah yang di Maluku Utara atau di daerah timur yang masuk dalam kawasan afirmasi, itu sebaiknya daftar di situ. Kira-kira itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih Kak Taufik. Semoga menjawab ya Ibu tadi pertanyaan. Oke, Kak Taufik bisa pilih. Kak Taufik bisa pilih penanya selanjutnya. Silakan. Halo, Kak Taufik. Lanjut saja Kak Pune. Ini Bang Ismat sudah pindah ke breakout room S3. Jadi sekarang saya sama Bang Taufik ya teman-teman. Oke, mungkin penanya selanjutnya Aldri Rialdi. Silakan Aldi. Iya Kak, makasih sebelumnya atas kesempatannya. Terima kasih kepada kakak panitia yang sampai sekarang masih eksis, semangat untuk melaksanakan sosialisasi dan konsultasi beasiswa LPDP tahun 2022 tahap 2. Sebelum saya mau bertanya, saya mau ngasih saran, boleh nggak Kak? Silakan. Saran saya mengenai sosialisasi dan konsultasi beasiswa LPDP tahun 2022 ini kan hanya
bagikan websitenya, disebar luas. Kalau misalnya Mata Garuda itu secara sosialisasi dan konsultasinya langsung turun ke masyarakat, biar juga dia merata nanti masyarakat bisa sepenuhnya tahu bagaimana cara untuk mendaftar, bagaimana cara kelengkapan berkasnya, dan lebih detailnya untuk mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman saya yang lain mungkin minim informasi sehingga mereka tidak sempat untuk mendaftar. Mungkin seperti itu. Pertanyaan saya, kira-kira untuk TOEFL dan IELTS itu sepenting apa untuk mendaftar beasiswa LPDP? Sepenting apa? Soalnya dari pengalaman saya S1, teman-teman dosen saya itu mereka nggak paham bahasa Inggris, tapi mereka lolos S2. Yang saya mau bertanya, untuk di dalam negeri, jalur dalam negeri, apakah penting untuk mendapatkan, untuk mengisi sertifikat TOEFL dan IELTS untuk mendaftar jalur beasiswa? Kira-kira begitu, Kak. Terima kasih. Oke, Bang Taufik bisa bantu jawab pertanyaan dari Aldri? Halo, Bang Taufik. Oke, mungkin Bang Taufik lagi ada sesuatu dan lain hal. Saya coba bantu jawab ya. Oke, terima kasih atas sarannya Aldri. Nanti kami Mata Garuda Maluku Utara akan menampung saran ini dan juga akan kami bicarakan di dalam internal Mata Garuda Maluku Utara. Nah, untuk terkait dengan seberapa pentingnya skor TOEFL bahasa Inggris, saya pikir saya tidak bisa menjawab lebih detail terkait dengan ini karena ini adalah kebijakan dari LPDP sendiri, dan setahu saya di universitas-universitas negeri, misalnya tempat studi saya S1 di Unsrat, itu ketika teman-teman akan yudisium atau akan lulus perkuliahan, itu teman-teman diwajibkan untuk memiliki skor TOEFL. Saya tidak tahu bagaimana di Unhair atau di universitas yang lain di Ternate ini, tapi setahu saya itu menjadi salah satu persyaratan kelulusan untuk S1. Oke, mungkin di sini saya sudah melihat ada tadi Kayani, bukannya? Iya. Hadir. Oke, mungkin Kayani bisa menambahkan nih tadi pertanyaan Aldri terkait dengan seberapa pentingnya skor TOEFL dalam ini pendaftaran LPDP. Tadi sudah saya jawab secara singkat. Kayani, apakah mau ditambahkan? Boleh. Jadi memang ini sering ditanyakan sama teman-teman yang baru mau daftar. Saya izin pakai bahasa Indonesia ya, buat teman-teman Maluku Utara, soalnya kita ramean kan, dari provinsi lain juga. Jadi memang LPDP punya standar untuk nilai bahasa Inggris yang baik itu mau dalam negeri atau luar negeri, karena teman-teman dianggap akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, S2 dan S3. Di S2 dan S3 itu kan banyak bahan materi yang kemungkinan jurnal-jurnal itu kan dari luar, itu bahasa Inggris. Jadi teman-teman dianggap minimal bisa capai standar yang diminta LPDP, dan itu harga mati, tidak bisa ditawar, kayak gitu ya. Jadi teman-teman persiapkan persyaratan bahasa yang diminta, kayak gitu. Untuk teman-teman yang mau daftar daerah afirmasi mungkin akan sedikit lebih gampang, karena teman-teman bisa ambil magister atau dokter luar negeri hanya dengan TOEFL ITP. Tapi kalau teman-teman yang reguler itu tidak bisa, harus minimal TOEFL IBT atau IELTS. Kayak begitu. Jadi ya, memang ini yang sering ditanyakan, kayak kenapa harus ada sertifikat bahasa Inggris. Jadi ini bahkan pernah dulu seangkatan bahas itu. Jadi kalau teman-teman mau keluar negeri, sebelum
setor IELTS minimal 6,5 ke LPDP, teman-teman tidak akan diizinkan meninggalkan Indonesia. Karena LPDP takutnya teman-teman nanti tidak survive di masa perkuliahan karena ada materi yang menggunakan bahasa Inggris. Kayak begitu ya. Jadi memang harus dicapai standarnya. Untuk teman-teman afirmasi ada tambahan, ini akan ada pengayaan bahasa. Kalau teman-teman lulus sampai seleksi substansi, akan ada kesempatan untuk dikasih pengayaan bahasa, boleh pilih TOEFL untuk tujuan dalam negeri dan IELTS untuk tujuan luar negeri, kayak begitu. Dan itu free, dibayarkan pengayaan bahasanya, dibayarkan tiket PP ke tempat pengayaan bahasanya, dikasih uang bulanan selama pengayaan bahasa, gitu. Jadi teman-teman hanya perlu belajar. Cuman ya itu, pas mendaftar ada syarat minimal yang harus di-store dulu. Gitu. Itu ya. Oke, baik. Aldri, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Aldri. Sarannya di... Iya Kak, makasih banyak atas jawabannya. Oke, kayaknya nih bisa tunjuk nih penanya selanjutnya. Oke, boleh Asrul. Oke, setelah Asrul. Terima kasih atas kesempatannya buat kakak-kakak panitia. Di sini Asrul mau nanya soal lembaga yang mengeluarkan skor TOEFL ITP. Asrul kan sekarang masih ongoing S1. Sekarang lagi nyusun skripsi, terus dari kampus persyaratan lulus harus memiliki skor TOEFL ITP 450. Nah, kebetulan udah dapat skor TOEFL segitu. Nah, apakah untuk mendaftar LPDP harus ada jangka waktu yang ditentukan, misalkan TOEFL ITP yang bisa digunakan adalah TOEFL ITP yang dikeluarkan selama 1 tahun ke belakang atau 3 bulan ke belakang. Terus apakah ada lembaga tertentu yang harus mengeluarkan skor TOEFL ITP? Soalnya yang ini adalah skor TOEFL yang dikeluarkan oleh kampus. Gitu. Terima kasih. Oke, Kayani bisa dijawab? Buni saja mungkin. Oke, baik. Siap. Ya, oke. Saya bantu jawab ya. Terima kasih Asrul atas pertanyaannya. Ini terkait dengan skor bahasa Inggris atau TOEFL skor ITP atau Institution Test. Ya, jadi untuk Asrul sekarang maksudnya skornya itu keluar dari universitas apa ya? Dari Bandung Language Center, kerjasama sama kampus. Oke. Jadi ada beberapa skor TOEFL yang bekerja sama atau resmi di Indonesia, tapi yang resmi itu bisa dilihat dari sertifikatnya yang ada logo ITS-nya. Ada logo ITS-nya. Jadi jika teman-teman memiliki TOEFL ITP yang memiliki logo ETS atau ITS itu, maka teman-teman boleh menggunakan skor TOEFL tersebut untuk mendaftar LPDP. Nah, untuk durasinya biasanya itu secara umum itu dipersilahkan bagi mereka yang memiliki skor TOEFL dengan durasi 2 tahun setelah masa berlaku 2 tahun untuk skor TOEFL tersebut. Jadi jika melebihi 2 tahun, maka teman-teman diharuskan untuk memperbaharui skor TOEFL teman-teman sekalian. Jadi mungkin saya bisa sharing terkait dengan bagaimana bentuk dari skor TOEFL yang resmi yang dipersyaratkan oleh LPDP. Nah, mungkin ini dia, bisa saya sharing sekarang ya, teman-teman bisa lihat. Ya, ini dia. Nah, ini adalah contoh sertifikat resmi atau sertifikat bahasa Inggris atau TOEFL ITP, itu ada logo ITS-nya. Nah, ini sertifikat inilah yang dipakai untuk meng-apply beasiswa LPDP. Jadi tidak ada TOEFL preparation test dan lain-lain, hanya dari provider tes bahasa Inggris atau ITS. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bang Sahrul. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak. Ya, penanya selanjutnya dipersilakan Ibu
Alin Wulandari, silakan di unmute mic-nya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alin Wulandari. Saya aslinya dari Tidore. Baik. Tadi link yang sudah diberikan oleh panitia mengenai beasiswa LPDP tadi sudah saya baca. Insya Allah sampai sejauh ini paham. Yang menjadi perhatian saya yaitu izin ya, Kak Puni ya. Tadi kan dari pemateri 1, Kak Rivaldi, itu kan di situ di slide-nya kan ada mengenai perubahan kebijakan yang berlaku umum di tahun 2021 sama 2022. Nah, saya ingin bertanya mengenai seleksi tahap wawancara. Nah, di tahun 2001 itu kan poin ketiga kan seleksi wawancara. Terus di 2022 yaitu seleksi substansi, seleksi wawancaranya diganti dengan nama seleksi substansi atau wawancara dan profiling ya. Nah, itu saya mau menanyakan, tolong berikan gambaran ke saya mengenai seleksi di tahun 2022 mengenai seleksi substansi. Nah, itu terus selanjutnya ini sebagai saya mohon pencerahan. Jadi kan saya KTP-nya kan masih KTP daerah afirmasi Maluku Utara. Terus untuk ijazah saya itu SD, SMP, SMA masih daerah afirmasi. Nah, tetapi sedangkan saya pekerjaannya itu sebagai tenaga pendidik di daerah Jawa. Nah, misalnya misalnya pada tahun berikutnya atau LPDP misalnya tahun depan saya misalnya mau melamar mau daftar beasiswa LPDP, apakah saya bisa mendaftar LPDP pakai jalur afirmasi? Mungkin itu saja Kak Puni pertanyaan dari saya. Saya mohon pencerahannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya serahkan ke Bang Ismat, bisa jadi jawab. Iya, kalau pertanyaan pertama itu Kapuni ya, karena Kapuni sudah melalui sesi itu. Saya kan dulu 2016 belum ada prof leading atau apa tadi. Tapi pertanyaan nomor 2 ini terulang, Bu. Dulu 2019 itu pertanyaan yang sama dilontarkan juga. Nah, dan waktu itu yang menjawab itu langsung dari LPDP-nya. Menjawab langsung dari LPDP-nya karena kami waktu itu belum ada informasi itu. Nah, sekarang saya mengulangi apa yang dikatakan pihak LPDP waktu itu. Nah, waktu itu mereka bilang silakan daftar ikut jalur afirmasi. Nah, terkait dengan hasil terima atau tidak, itu yang jelas persyaratan untuk ibu. Intinya KTP itu kan berlaku seluruh Indonesia kan. Mau tinggal di mana kan NIK-nya cuma satu itu. Tapi kalau ibu ambil jalur afirmasi kan syarat-syaratnya terpenuhi itu, terutama untuk lulusan sekolah dasar dan menengahnya dari daerah afirmasi. Nah, itu yang saya tangkap waktu itu yang dijawab langsung oleh Ibu Ratna, nama beliau. Jadi silakan ikut saja daerah afirmasi. Itu jawaban dari saya. Silakan Kak Puni. Ya, terima kasih. Ya, masuk. Teman-teman berhubung masalah di persyaratan lain udah selesai, jadi kalau teman-teman sebagian dari sini mau pindah ke sana, oke, karena di sana panitia lagi free. Teman-teman bisa tanya lebih banyak di sana. Di breakout room apa itu, Kak? Di breakout room persyaratan lain. Kalau yang mau pindah boleh di itu ya. Oke, siap. Di chat box. Iya. Terima kasih. Ya, saya bantu jawab pertanyaan dari Ibu Alin Wulandari terkait dengan wawancara dan juga tadi status Ibu bekerja di mana dan memiliki persyaratan yang memenuhi untuk mendaftar beasiswa
daerah afirmasi. Nah, yang pertama tadi terkait wawancara, Ibu ya. Terkait wawancara yaitu profiling. Bisa diulang lagi pertanyaan terkait wawancara biar saya lebih paham lagi? Iya, izinnya Kak Puni. Tadi kan itu yang menarik perhatian saya di 2021 itu kan ada seleksi wawancara, sedangkan di 2022 itu seleksi substansi, wawancara dan profiling. Nah, itu saya mohon pencerahannya mengenai itu. Ya. Terima kasih banyak Kak Puni ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi saya kurang paham terkait dengan wawancara di tahun 2021 karena saya tidak melalui tahapan tersebut, tapi untuk tahapan wawancara di 2022 kemarin di tahap 1 saya sudah melaluinya, dan yang dimaksud dengan tahapan wawancara atau profiling itu adalah untuk menilai kemampuan atau kriteria personal terkait dengan pendaftar, terutama di bidang keilmuan. Nah, jadi tahapan wawancara ini kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh para interviewer atau para pewawancara untuk mengetahui bagaimana kemampuan kita terkait dengan bidang studi yang akan kita ambil, kemudian bagaimana sikap kita atau kemampuan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan nanti ketika berada di lokasi tempat studi kita berada. Jadi intinya kita akan dikenali lebih dalam lagi, kita akan dicari tahu, digali lagi sebagaimana kemampuan kita untuk bisa melanjutkan studi pendidikan baik S2 maupun S3. Jadi teman-teman akan dibombardir dengan beberapa pertanyaan, tapi sebagian besar itu ditanyakan berdasarkan isian form teman-teman di form atau formulir pendaftaran dan juga essay teman-teman yang ditulis. Nah, untuk sharing pengalaman saya kemarin itu, saya diwawancarai oleh 3 orang pewawancara. Yang pertama adalah salah satu orang perempuan, dan yang keduanya itu adalah orang laki-laki, 2 orang laki-laki. Nah, di sini yang bisa saya lihat itu adalah yang perempuan adalah seorang psikolog. Kemudian yang bapak yang satunya lagi akademisi, dan yang satunya lagi termasuk moderator, itu beliau juga kayaknya bagian dari LPDP. Nah, yang ditanyakan di sini itu terkait dengan bidang studi teman-teman, dan juga isian form terkait dengan kelebihan dan kekurangan teman-teman. Jadi teman-teman akan dicari tahu lebih dalam, akan dibuat profil diri teman-teman melalui wawancara tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan wawancara dan juga profiling. Oke, saya harap itu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Alin Wulandari. Terima kasih Ibu Alin. Terima kasih jawabannya Kak Ibnu. Kak Puni dan Kak Ismat. Siap. Oke, penanya selanjutnya ada Rifka. Rifka, dipersilakan, mohon di-unmute. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Kak, karena nggak bisa buka kamera. Jadi di sini sekedar informasi, saya lulusan S1 yang berniat untuk mendaftar beasiswa S2. Dan di sini saya baru tahu ya Kak mengenai LPDP. Jadi untuk login pun baru tadi gitu. Jadi belum tahu juga mengenai tadi ada yang katanya surat rekomendasi, itu saya belum tahu. Nah, di sini pertanyaan saya yang pertama, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah akreditasi prodi atau perguruan tinggi S1, tempat saya S1 dulu, berpengaruh pada proses penerimaan beasiswa magister S2? Lalu yang kedua, sekarang kan saya sedang bekerja di salah satu tempat. Nah, apakah perlu rekomendasi atau sepengetahuan dari tempat tersebut, Kak? Karena beberapa beasiswa yang pernah saya dengar perlu sekali untuk rekomendasi dari tempat mereka bekerja, begitu. Dan yang terakhir mungkin minimal dari nilai TOEFL yang harus didapatkan untuk mendaftar beasiswa magister dalam negeri. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rifka atas pertanyaannya. Bang Ismat sama Kak Yani, apakah ada yang mau dijawab? Persilakan, Kak Yani. Kak Ismat, silakan.
Yani silakan. Oke. Baik, Puni tolong dibetulkan kalau misalnya salah ya. Sepanjang yang saya tahu, kita boleh mendaftar LPDP dari lulusan manapun kita gitu, Bu. Jadi yang terpenting adalah syarat IPK-nya tuh sampai sama yang diminta LPDP. Jadi dari mau swasta, negeri itu boleh daftar LPDP. Pertanyaannya lagi apa, Bu? Maaf, Bu. Iya, tadi akreditasinya, Pak. Akreditasinya apakah berpengaruh? Misalnya akreditasi dari Prodi Sayak yang kemarin itu B, apakah berpengaruh, Kak? Setahu saya LPDP tidak mensyaratkan akreditasi kampus S1. Gitu. Jadi selama IPK-nya nyampe itu boleh daftar. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu saya tanya apakah perlu rekomendasi dari tempat bekerja, Kak? Atau tempat bekerja kita tuh perlu tahu bahwa kita tuh mendaftar beasiswa LPDP gitu? Maaf, boleh tahu Mbaknya PNS atau non-PNS? Non-PNS, kebetulan non-PNS. Sebenarnya rekomendasi dari tempat kerja itu berpengaruh kalau teman-teman tuh gini, teman-teman akan diizinkan meninggalkan kerja selama kuliah 2 tahun, itu berpengaruh nggak ke kantornya? Kalau itu berpengaruh, berarti pendaftaran sebelum daftar LPDP, pihak kantor harus tahu. Jadi misalnya kayak PNS tuh harus ada surat izin atasan. Seperti itu. Kalau untuk rekomendasi itu sebenarnya bebas. Teman-teman boleh minta dari dosen waktu S1, dari atasan, dari orang yang dipercaya mungkin di lingkungan misalnya atau di organisasi itu boleh. Jadi intinya yang memberikan rekomendasi adalah orang-orang yang bisa memberikan penilaian teman-teman itu seperti apa. Kayak gitu. Dan sebaiknya minimal 2. Jadi ada gambaran, LPDP punya gambaran teman-teman orangnya seperti apa dari surat rekomendasi itu. Seperti itu. Pak Ismat ada tambahan? Ya, tidak ada. Itu sudah pas. Oke, baik. Mungkin saya bisa menambahkan ya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Rifka tadi. Ya, nah, kurang lebih sudah seperti yang apa yang Kak Yani sampaikan. Untuk universitas tidak ada persyaratan harus dari universitas apa dengan akreditasi apa. Asalkan IPK-nya telah mencukupi minimum persyaratan yang dipersyaratkan oleh LPDP. Nah, kemudian untuk rekomendasi itu untuk beasiswa daerah afirmasi itu dikatakan bahwa melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Jadi teman-teman silakan saja meminta surat rekomendasi itu kepada akademisi atau dosen-dosen kakak sekalian, mungkin ex-dosen ketika S1, atau bisa juga diminta dari tokoh masyarakat. Nah, pengalaman saya kemarin, saya hanya memasukkan 1 surat rekomendasi itu dari kepala desa, sesuai dengan kriteria atau format yang diberikan oleh LPDP. Oke, mungkin itu informasi atau jawaban dari saya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Rifka. Terima kasih buat pertanyaannya. Skor TOEFL belum, skor TOEFL. Skor TOEFL, oh iya. Bagaimana pertanyaan tadi skor TOEFL? Minimal skor TOEFL yang harus didapatkan, Kak, untuk beasiswa S2. Oke. Untuk program beasiswa apa, Ibu? Karena beasiswa LPDP itu ada beberapa ini, tapi jika Ibu termasuk ke dalam, Ibu dari apa, daerah mana ini ya? Saya dari Kota Palembang, Kak. Jadi kebetulan rencananya mau ambil yang reguler. Oh, siap. Gimana? Oke, Sumatera jadi, Selatan. Iya. Izin jawab. Oke, mungkin Kak Yani, silakan Kak Yani.
Kalau reguler untuk S2, oh maaf Bu, IELTS ya. Maaf Bu. Kalau dalam negeri apakah bisa, Kak? Uni punya jawaban untuk IELTS? Untuk IELTS yang beasiswa Sebentar ini saja. ya, beasiswa apa tadi? Beasiswa reguler ya? Oh, Iya. Ibu, ya apakah dalam negeri atau luar negeri, Ibu? Halo? Dalam negeri, Kak. Iya, dalam negeri, Kak. Dalam negeri. Oh iya, dalam negeri ya, Ibu. Ya, jadi untuk persyaratan beasiswa reguler, skor bahasa Inggris dalam negeri itu Oke, saya dapat. Oke, teman-teman, mohon maaf. Jadi ya, persyaratan per program itu sangat banyak. Saya sarankan teman-teman rajin-rajin mengunjungi website LPDP, jadi dibaca lebih rinci persyaratan yang diminta. Karena satu saja kurang, teman-teman bisa gagal di tahap administrasi. Jadi harus dipastikan 100% terpenuhi. Gitu. Kalau untuk magister dalam negeri, Mbak Rifka boleh pakai TOEFL ITP, Mbak. Nggak perlu IELTS. Jadi TOEFL ITP 500 itu udah bisa dipakai buat magister dalam negeri. Kalau magister luar negeri, baru minimal IELTS 6,5 atau TOEFL IBT 80. Kayak gitu ya, Mbak. Oke. Terima kasih, Kak, untuk jawabannya. Boleh nggak satu lagi pertanyaan? Satu lagi ya. Oke, silakan Bu, disingkat saja. Ya, jika misalnya nih saya sudah daftar LPDP, terus apakah pihak LPDP itu akan menghubungi tempat saya bekerja gitu, Kak? Karena kan pernah saya pengalaman waktu saya daftar PNS dulu, pihak dari tempat PNS itu menghubungi tempat saya bekerja. Nah, apakah dari pihak LPDP itu akan menghubungi tempat saya bekerja gitu, Kak? Karena sekedar informasi, tempat saya bekerja itu tidak memperbolehkan saya untuk lanjut beasiswa S2 gitu, Kak. Kalau di sini apakah dari pihak LPDP akan memberitahu tempat saya bekerja gitu, Kak? Ya. Kau nih, kayak nih, atau saya? Setahu saya tidak, Bu. Jadi LPDP tidak pernah menghubungi tempat kerja kita. Kita yang harus melengkapi berkas. Jadi kita yang harus meyakinkan LPDP bahwa kita mau sekolah, kita diizinkan pihak kantor, seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih, Kak, untuk informasinya. Saya bisa tambahkan ya. Untuk apa tadi? Untuk surat rekomendasi ya, Ibu ya. Tadi biasanya LPDP tidak menghubungi tempat kerja kita, tapi perlu diingat bahwa di dalam format LPDP untuk surat rekomendasinya itu juga termasuk ada beberapa informasi yang diminta seperti alamat lembaga, nomor telepon, dan email. Tidak menutup kemungkinan bahwa LPDP bisa saja menghubungi tempat kerja teman-teman, tapi itu kasusnya jarang. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Ibu. Terima kasih. Semoga bisa menjawab, Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya, Kak. Oke. Nah, penanya selanjutnya ada Putri di sana. Putri, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Kak. Perkenalkan, saya Putri. Di sini saya izin bertanya ya, Kak ya. Kebetulan saya ini baru lulus S1 tahun ini, Kak. Nah, sudah dinyatakan lulus, tetapi wisudanya baru besok Agustus akhir.
Nah, itu kan belum dapat ijazah dan transkrip. Untuk perlengkapan LPDP, apakah bisa menggunakan SKL sebagai pengganti ijazah kah? Atau ada cara lain untuk menggantikan ijazah dan transkrip itu? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, LOA itu berpengaruh nggak Kak terhadap penerimaan beasiswa? Apakah orang yang memiliki LOA akan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu atau sama saja untuk proporsinya? Lalu yang ketiga terkait dengan penulisan esai itu kan diminta untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan diri. Ada tips enggak Kak buat penulisannya itu bagaimana? Soalnya masih bingung sih kadang untuk penulisan kelebihan dan kekurangan diri itu seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, Kak Yani bisa direspon? Uni? Iya, halo. Yap. Oke, baik. Saya komen yang pertama dulu ya. Mungkin Pak Ismat dan Puni boleh menambahkan. Jadi yang saya tahu LPDP minta persyaratan IPK. Jadi mungkin itu bisa jadi patokan. Berarti kalau teman-teman belum punya transkrip nilai, mungkin itu agak susah ya. Mungkin Pak Ismat gimana, Pak? Iya betul. Kan nanti kalau di aplikasi pendaftaran itu kan isi IPK kan. Nah, untuk membuktikan bahwa isian Anda itu benar ya mereka harus lihat transkrip. Iya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk administrasi ini memang agak strict gitu. Bahkan contoh kasus teman-teman yang mendaftar afirmasi, kalau KTP-nya salah, bukan beralamatkan daerah afirmasi, itu langsung gagal di administrasi. Jadi memang harus sesuai dari A sampai Z dengan apa yang diminta. Berarti kalau semisal belum ada IPK, nggak bisa daftar LPDP di periode ini ya Kak ya? Iya. Mbaknya udah punya TOEFL atau IELTS? Udah Mbak. Kalau persyaratan lain juga udah siap? Persyaratan lain udah siap sih, cuman itu tadi untuk transkrip dan ijazahnya memang belum ada karena kan wisudanya baru besok Agustus gitu. Agustus tanggal berapa tuh? Agustus tanggal 30 Kak. Oke. Itu apakah sudah ditanyakan kepada universitas apakah karena yang dibutuhkan kan IPK-nya atau transkripnya sudah kalau memang sudah bisa keluar atau sudah bisa didapatkan informasi itu bisa saja apply ya menurut saya. Karena intinya asalkan minimal semisal menggunakan transkrip sementara gitu bisa enggak Kak? Nggak bisa ya? Kalau menurut saya nilai itu boleh saja asalkan itu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh universitas di mana Ibu Putri berkuliah. Ya, jadi asalkan ada surat keterangan. Gimana Pak Ismat? Jadi ya, kalau kalau saya ya prinsipnya kalau persyaratan lain seperti TOEFL bahasa Inggris dan lain-lain sudah ada, yang kurang hanya itu aja ijazah dan transkrip. Dan apabila bisa dimintai transkrip sementara atau ijazah sementara, silakan daftar aja. Sayang loh sertifikat TOEFL-nya nggak dipakai. Jadi intinya di sini silakan coba daftar saja dulu dengan menggunakan tadi kalau sertifikat bahasa Inggrisnya belum ada, tidak saya sarankan untuk daftar karena berat untuk mencari sertifikat itu berat, butuh biaya. Tapi ini karena sudah ada, sebaiknya gunakan transkrip sementara dan ijazah sementara itu aja dulu. Sudah selesai. Oh baik Kak, berarti minta ke universitasnya untuk membuatkan transkrip dan ijazah sementara ya kalau bisa. Silakan diminta jika mereka punya kebijakan itu untuk mengeluarkan bukti sementara itu, silakan diminta, tidak apa-apa sih. Baik Kak.
Oke, semangat Putri Cahyo. Saya langsung izin jawab cepat pertanyaan nomor 2, LOE dan LOE tidak mempengaruhi. Jadi teman-teman boleh bebas ambil jalur LOE atau jalur non-LOE. Seperti itu ya. Untuk kelebihan dan kekurangan? Kelebihan dan kekurangan, ini memang menurut saya susah untuk dijawab. Jadi mungkin biar sedikit memudahkan, mungkin bisa minta rekomendasi dulu. Tapi sudah ada LOE atau belum? Kalau sudah ada LOE, ya silakan dipakai. Iya, silakan dipakai. Kalau belum juga tidak masalah. Itu belum punya Kak, kan ijazahnya belum ada, jadi belum daftar kemana-mana ini. Siapa tahu nih memang orang dalam tuh. Ibu Putri bisa boleh tahu dari mana ya? Saya dari Jogja Kak. Oh, dari Jogja. Oke. Iya. Ya, untuk LOE sendiri itu tergantung apa jenis beasiswa mana yang akan Ibu apply. Kalau memang Ibu rencananya mau apply ke perguruan tinggi utama dunia, sudah diwajibkan untuk memiliki letter of acceptance unconditional. Tapi jika Ibu mendaftar jenis beasiswa lain, tidak diwajibkan untuk memiliki LOE pada saat pendaftaran. Nah, jika Ibu Putri sudah memiliki LOE, harus dilihat lagi persyaratan atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh LPDP, misalnya apakah universitas tujuan termasuk ke dalam daftar list LPDP. Jadi itu saja. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan tadi ya pertanyaannya ya? Iya Kak. Kelebihan dan kekurangan isian di form maksudnya yang itu? Iya. Oke, nah untuk ini kelebihan dan kekurangan saya pikir hanya Ibu Putri bisa menjawab sendiri karena kelebihan dan kekurangan ini personal Ibu. Jadi Ibu silakan menilai diri Ibu sendiri kelebihan dan kekurangan apa yang dirasa itu melekat pada Ibu sendiri. Tapi perlu diingat bahwa isian-isian tersebut nanti akan dibahas pada saat wawancara. Jadi ketika wawancara, sepertinya akan ada seorang psikolog yang akan mewawancarai isian kelebihan dan kekurangan tersebut untuk mencari tahu betul apakah memang kriteria Ibu Putri ini seperti yang diisi. Oke, itu mungkin yang bisa saya bantu jawab, Ibu. Semoga ini bisa menjawab. Oke, satu trik dari saya ya untuk kelebihan kekurangan. Triknya ya, minta trik kan? Iya Kak. Iya, triknya adalah tulis sejujur-jujurnya. Kalau menurut Direktur Beasiswa LPDP, Pak Dwi Raharso itu be yourself gitu. Biar lulus seperti itu. Oke, itu aja. Oke, thank you Kak. Baik, terima kasih Kak Isma. Terima kasih atas Terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita akan segera bergeser ke main room. Teman-teman, oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada, kita pindahkan ke main room ya teman-teman ya. Kita berkumpul lagi di main room. Alright, so that's it untuk dokumentasi video kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh MG Malun. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, silakan saja tulis di kolom komentar. So that's it for this video. Thanks all for watching. Salam buat saudara semua.